Dahulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang saudagar kaya raya bernama Korun. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa alaihissalam. Tidak hanya memiliki banyak harta, Korun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dikatakan juga, bahwa dirinya adalah seorang ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan Harun. Namun, kisah Korun dalam Al-Quran berakhir tragis dan sangat memprihatinkan. Dahulu semasa hidup, Korun dikenal sebagai sosok yang multitalenta. Ia dijuluki dengan sebutan Munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Korun juga adalah laki-laki yang pintar dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Berkat kelebihan itu, ia menjadi seorang saudagar sukses dan dikenal sebagai orang paling kaya pada zaman Nabi Musa. Dahulu jauh sebelum kekayaan Korun melimpah ruah, sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Ketika bosan dengan keadaan tersebut, maka Korun lalu meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa lantas menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Korun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun lantas mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, Korun kemudian memiliki ribuan gudang harta berisikan emas dan perak yang sangat banyak dan penuh. Dikisahkan, bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah didampingi oleh 600 orang pelayan yang terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Kisah Korun dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surah Al-Qasas ayat 67-83. Secara umum, kelompok ayat ini bercerita tentang kekayaan Korun yang begitu besar. Kemudian ia menjadi sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, karena menurutnya semua itu adalah hasil jerih payahnya. Akibat dari perbuatan sombong itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membinasakan Korun beserta seluruh harta bendanya. Pada mulanya, Korun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, ia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Menurutnya, semua harta itu adalah buah dari kerja kerasnya dan bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedurhakaan Korun lantas kian menjadi-jadi manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk, dan terlena dengan itu semua. Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, yaitu dewa berkepala buaya serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka kepada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran sendiri menyejajarkan pengkhianatan Korun dengan penolakan Fir'aun Ramses II atas ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan juga Korun, Fir'aun dan Haman, sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Korun. Namun begitu sampai, Korun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun zakat dari kekayaannya. Karena menurut Korun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri, dan tidak ada kaitannya dengan siapapun termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, Korun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Suatu ketika, ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu sholat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Korun lantas mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan, bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun termasuk ampunan dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Akibat kesombongan Korun tersebut, ia kemudian diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81.
Kisah Korun dalam Al-Quran lalu ditutup dengan peringatan dari Allah kepada seluruh manusia, bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu, bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Dari kisah Korun dalam Al-Quran di atas, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Di antaranya yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak. Kemudian yang kedua, segala pencapaian kita di dunia ini merupakan bagian dari rezeki Allah meskipun kita merasa mengusahakannya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berbagi dengan sesama atas segala nikmat yang diberikan Allah. Kemudian yang keempat, manusia itu tidak sepatutnya bersikap sombong. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.